Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdida Saputri. Saya dari kelas B3 Farmasi angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang berjudul Studi Doking Molekuler Senyawa Quercetin, Kalkon, dan turunannya sebagai inhibitor sel kanker payudara MCF7 atau Michigan Cancer Foundation 7. Oke, yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai pendahuluannya, di mana kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkenal di dalam tubuh, di mana kanker ini merupakan salah satu penyakit degeneratif yang paling banyak menyebabkan kematian. Adapun jenis-jenis penyakit kanker yang paling banyak diderita oleh masyarakat itu seperti kanker payudara, kanker paru-paru, kanker darah, dan kanker mulut rahim. Namun, pada kasus kanker payudara ini merupakan kasus yang kedua terbanyak setelah kanker paru-paru yang paling banyak menyebabkan kematian. Di mana berdasarkan penelitian menurut WHO, lebih dari 1,2 juta orang terkena penyakit kanker payudara. Nah, apa sih kanker payudara itu? Jadi, kanker payudara merupakan suatu penyakit di mana sel-sel ganas terbentuk pada jaringan payudara, di mana kanker payudara ini sangat banyak diderita oleh wanita. Adapun faktor resikonya terjadi 100 kali lebih besar pada perempuan terjadinya dibandingkan dengan pada laki-laki. Kemudian yang akan saya bahas yaitu mengenai MCF7, di mana MCF7 ini merupakan jenis sel yang tergolong dalam human breast adenocarcinoma yang dihasilkan dari suatu pleural effusion yang digambarkan sebagai penyokong dari ciri-ciri epitel kelenjar payudara yang terdiferensiasi, di mana pada sel MCF7 ini merupakan sel juga yang paling banyak dijadikan sebagai bahan penelitian untuk obat anti kanker payudara. Kemudian adapun pada jurnal penelitian ini, MCF7 ini merupakan akan dijadikan sel target pada penelitian ini, di mana dengan menggunakan senyawa quercetin, kalkon, dan turunannya dengan sel target yaitu sel MCF7. Kemudian untuk memfasilitasi dan mempercepat proses perancangan obat baru, maka Rational Drug Design atau RDD mengupayakan berbagai metode yang digunakan untuk mempercepat metode penemuan obat baru. Salah satu yang digunakan yaitu metode molecular docking, di mana dengan menggunakan metode ini prosesnya bisa lebih cepat dibandingkan proses yang dilakukan secara manual pada umumnya. Kemudian adapun beberapa senyawa yang akan digunakan pada penelitian ini ada senyawa kalkon, senyawa quercetin, serta turunannya. Jadi ada 4 senyawa yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan sel target yaitu sel MCF7. Kemudian kita masuk pada gambar struktur dari quercetin dan kalkon, di mana terlihat pada slide bahwa quercetin dan kalkon ini merupakan turunan flavonoid, di mana pada quercetin ini akan dilakukan modifikasi struktur pada gugus metoksinnya, sedangkan pada kalkon akan dilakukan modifikasi struktur pada bagian gugus hidroksinya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu metode yang digunakan, di mana pertama saya akan menjelaskan mengenai perangkat apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi perangkat yang digunakan itu ada perangkat keras dan ada perangkat lunaknya, di mana perangkat keras yang digunakan itu berupa laptop, sedangkan perangkat lunak yang digunakan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada Autodoc-Vina, di mana Autodoc-Vina ini digunakan untuk proses docking molekuler antara ligan uji dengan senyawa uji. Perangkat lunak yang kedua yang digunakan yaitu ada NWCM, di mana NWCM ini digunakan untuk optimasi geometri dan meminimasi energi. Perangkat keras yang ketiga yang digunakan yaitu ada Gmol dan Pymol, di mana Gmol dan Pymol ini digunakan untuk visualisasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada VMD atau Visual Molecular Dynamic, di mana Visual Molecular Dynamic ini merupakan piranti lunak yang digunakan untuk memisahkan antara protein dengan ligan uji dan molekul airnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada Chemcraft, di mana Chemcraft ini digunakan untuk mengubah format file ligand dari format NWO menjadi format XYZ. Kemudian perangkat lunak yang terakhir yang digunakan yaitu ada protein 2W3L, di mana pada protein 2W3L ini fungsinya sebagai protein sel kanker payudara MCF7 yang akan dijadikan sel target dalam penelitian ini. Oke, dalam jurnal penelitian ini, protein yang digunakan yaitu protein sel kanker payudara MCF7, di mana protein sel kanker payudara ini diunduh melalui www.pdb.org.
Kemudian, protein ini memiliki PDB ID yaitu 2W3L. Gambar di samping merupakan gambar dari protein sel kanker payudara MCF7 dengan PDB ID yaitu 2W3L. Kemudian, protein ini diunduh dan di-save dengan format PDB. Setelah itu dilakukan preparasi protein dengan menggunakan Autodoc Vina dan VMD atau Visual Molecular Dynamics. Dengan menggunakan VMD atau Visual Molecular Dynamics dilakukan pelepasan molekul air dan pelepasan ligan uji. Adapun tujuan dari pelepasan molekul air bertujuan agar mempercepat proses perhitungan docking. Karena apabila molekul air masih menempel pada protein, maka proses perhitungan docking akan berlangsung lebih lama. Kemudian adapun tujuan dari pelepasan ligan uji, tujuannya agar senyawa uji yang digunakan dapat tertambat pada reseptor sel kanker payudara dan menggantikan tempat ligan uji. Kemudian setelah dilakukan proses penghilangan molekul air dan pelepasan ligan uji, maka file kemudian disimpan dalam format PDB. Kemudian dengan menggunakan program Autodoc Vina dilakukan proses pemunculan atom hidrogen yang bersifat polar karena dapat berpotensi untuk menghasilkan ikatan protein dan kemudian akan di-save dalam format PDB kita. Oke, kemudian pada prosedur yang kedua yaitu preparasi ligan, di mana dalam penelitian ini ada 4 ligan yang digunakan, yaitu senyawa quercetin dan turunannya, kemudian kalkon dengan turunannya. Kemudian adapun nama IUPAC dari senyawa turunan quercetin ini yaitu 2,3,4 dihidroksifenil, 5,7 dihidroksi, 3 metoksi, 3,4 dihidro, 1 benzopiran, 4 keton. Kemudian adapun nama IUPAC dari senyawa turunan kalkon ini yaitu 2,4 dihidroksifenil, 1 fenil propan, 1 keton. Kemudian dari keempat ligan tersebut kemudian digambar dengan menggunakan Z matrix. Adapun kelebihan digambar dengan menggunakan Z matrix yaitu karena pada optimasi geometrinya tidak membutuhkan waktu yang lebih lama karena sudut, jarak, dan sudut torsinya sudah mendekati senyawa yang sebenarnya. Jadi pada optimasi geometrinya sudah tidak membutuhkan waktu yang lama lagi. Kemudian setelah dilakukan penggambaran dengan menggunakan Z matrix, kemudian divisualisasikan dengan menggunakan program Gmol. Kemudian setelah dilakukan visualisasi, kemudian dilakukan optimasi geometri dan dilakukan minimasi energi. Adapun tujuan dilakukan optimasi geometri adalah untuk memperoleh konformasi yang paling stabil dengan cara menghitung energinya hingga mencapai energi minimum. Kemudian adapun tujuan dilakukan minimasi energi karena semakin kecil energinya maka akan semakin besar energi yang kemudian akan dilepaskan. Kemudian proses optimasi geometri dan minimasi energi ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yaitu NewChem. Kemudian sebelum mulai proses optimasi senyawa uji maka akan diubah formatnya menjadi NW. Kemudian pada akhir perubahan formatnya akan diubah menjadi format PDB kita dengan menggunakan Autodoc Vina. Oke, kemudian kita masuk pada tahapan yang terakhir yaitu penambatan molekul dengan menggunakan Autodoc Vina, di mana setelah dilakukan preparasi ligan dan preparasi protein maka dilakukan penambatan molekul dengan menggunakan Autodoc Vina. Tapi sebelum itu dilakukan dulu proses penentuan letak grid box, di mana grid box itu merupakan letak ruang tertambat suatu ligan yang akan didockingkan dan mempunyai pengaturan grid box meliputi center X, center Y, dan center Z. Kemudian untuk menentukan besarnya suatu grid box diatur dengan menggunakan spacing Armstrong. Kemudian penentuan letak grid box didasarkan pada letak ligan uji dan sisi aktif pada protein 2W3L atau protein yang ada pada sel kanker payudara. Kemudian yaitu tirosin 67, asam aspartat 70, fenilalanin 71, metinin 74, arginin 105, dan alanin 108. Kemudian protein sel kanker payudara digunakan pengaturan grid box yaitu center X sebesar 38,806 dan center Y-nya yaitu 26,806, kemudian center Z-nya yaitu 12,556 dengan spacing Armstrong yaitu 0,375. Kemudian di samping merupakan gambar dari proses pengaturan grid box, di mana untuk warna merahnya itu merupakan center X, kemudian untuk warna hijaunya itu merupakan center Y, kemudian untuk warna birunya itu merupakan center Z. Kemudian setelah itu kemudian pada proses penambatan dilakukan penyimpanan file. Adapun format penyimpanan filenya ada seperti yang terlihat pada gambar di samping.
Oke, berikut merupakan format penyimpanan file dalam bentuk grid box-nya. Kemudian, setelah proses docking selesai, maka akan muncul file dengan format log.txt dalam folder Autodoc Vina. Kemudian setelah itu, file yang berisi hasil docking berupa nilai RMSD-nya atau nilai root mean square deviation, di mana dan nilai affinities protein dan hasil ikatan docking antara ligand dengan protein. Kemudian file ini akan disimpan, kemudian selanjutnya akan dilakukan analisa dan validasi data apakah senyawa tersebut layak untuk dijadikan senyawa anti kanker payudara atau tidak. Oke, kemudian kita masuk pada pembahasan, di mana pada pembahasan kali ini saya akan membahas hasil dari pengamatan pada tiap senyawa ligand uji yang diujikan dari keempat senyawa tersebut. Yang pertama saya akan bahas yaitu senyawa quercetin, di mana untuk hasil pengamatannya dapat dilihat pada tabel di samping, di mana dari hasil yang didapatkan setelah penambatan molekul mode 1 merupakan metode terbaik yang digunakan dari ke-9 metode yang telah digunakan, di mana diperoleh nilai energi molekulnya yaitu minus 7,4 kilokalori per mol, sedangkan nilai RMSD-nya didapat yaitu 0,000, di mana semakin kecil nilai RMSD-nya ini maka semakin kecil nilai RMSD-nya menunjukkan posisi ligand yang diperkirakan semakin baik karena semakin mendekati konformasi asalnya. Kemudian hasil yang diperoleh yaitu setelah dilakukan visualisasi, maka senyawa uji quercetin membentuk ikatan dengan asam amino aspartat, asam amino dengan asam aspartat yaitu 61 jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan hidrogen HO dengan panjang ikatan yaitu 2,6 Armstrong. Kemudian ada arginin 65 jenis ikatan yaitu 65 jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan hidrogen HO dengan HN. Kemudian dengan panjang ikatan yaitu 2,5 Armstrong. Kemudian arginin ada 65 jenis ikatan. Kemudian ada arginin dengan 65 jenis ikatan terbentuk adalah ikatan hidrogen antara HO dengan HN yaitu 2,5 Armstrong. Kemudian arginin 68 jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan hidrogen antara O dengan HN dengan panjangnya yaitu 2,3 Armstrong. Kemudian dengan panjang 2,3 Armstrong dan 2,2 Armstrong. Kemudian fenilalanin yaitu 71 jenis ikatan yang terbentuk yaitu ikatan hidrogen yaitu HO dengan panjang ikatan 3,7 Armstrong. Kemudian yang terakhir yaitu serin dengan 75 jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan hidrogen HO dengan HO dengan panjang ikatan 2,3 Armstrong. Kemudian semua ikatan hidrogen yang terbentuk adalah senyawa ikatan hidrogen lemah. Kemudian adapun gambar dari visualisasi programnya dalam bentuk 2 dimensi dengan 3 dimensi dapat dilihat pada gambar di samping. Oke, jadi intinya pada senyawa quercetin ini menghasilkan energi docking yaitu 7,4 kilokalori per mol dengan interaksinya yang cukup banyak. Kemudian kita masuk pada senyawa yang kedua yaitu senyawa quercetin dengan senyawa turunan quercetin, di mana turunan quercetin ini memiliki nama IUPAC yaitu 23,4 dihidroksifenil, 5,7 dihidroksi, 3 metoksi, 3,4 dihidro, 1 benzopiran, 4 keton. Kemudian dari hasil uji penambatannya dapat dilihat pada tabel di samping. Oke. Kemudian dari hasil yang diperoleh penambatan molekul dengan pada mode satunya merupakan mode terbaik dari ke-9 metode yang dihasilkan. Jadi setiap senyawa ini digunakan 9 mode dan akan diperoleh satu mode yang terbaik dengan nilai RMSD yang paling rendah. Kemudian pada mode 1 didapatkan energi docking yaitu minus 6,8 kilokalori per mol, di mana nilai energi docking ini lebih besar dibandingkan dengan quercetin tadi. Jadi dengan nilai RMSD-nya yaitu 0,000 dan setelah dilakukan proses visualisasi diperoleh ikatan yang dilakukan ada pada senyawa quercetin 1 ini diperoleh beberapa ikatan pada asam amino, yaitu pada quercetin 1 berikatan dengan beberapa asam amino yaitu alanin 59 jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan hidrogen HO dengan O, kemudian dengan panjang ikatan 2,9 Armstrong. Kemudian pada arpagin yaitu terdapat 102 jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan hidrogen HO dengan HN dengan panjang ikatan yaitu 2,6 Armstrong. Kemudian pada arginin terdapat 105 jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan hidrogen HO dengan HN dengan panjang ikatan 2,3 Armstrong, di mana semua ikatan ini tergantung dalam ikatan hidrogen lemah. Dapat dilihat bahwa pada bagian perbandingan antara quercetin dan turunan quercetin yang paling banyak
banyak berinteraksi itu adalah senyawa quercetin dengan nilai energi dockingnya 7,4 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai energi docking pada senyawa quercetin dengan nama IUPAC-nya. Kemudian adapun gambar visualisasinya dapat dilihat pada gambar di samping. Berikut merupakan gambar visualisasi hasil docking senyawa quercetin 1 pada mode 1 dengan 2 dimensi dan 3 dimensinya, yang warna hijau itu merupakan 3 dimensinya. Oke, kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu pada senyawa kalkon, di mana untuk hasil pengamatannya dapat dilihat pada tabel di samping, di mana dari hasil yang didapatkan setelah proses penambatan molekul mode 1 menggunakan di mana dari ke-9 mode yang digunakan, yang di samping merupakan mode terbaik yang akan dipilih dari senyawa kalkon ini. Kemudian pada mode 1 didapatkan energi docking yaitu minus 6,9, di mana nilai dockingnya ini lebih besar lagi dibandingkan dengan kalkon dengan quercetin. Dengan turunannya, dia memiliki energi dockingnya yaitu minus 6,9 kilokalori per mol dengan nilai RMSD-nya yaitu 0,000. Dan setelah dilakukan proses visualisasi dengan menggunakan 2 dimensi dan 3 dimensi, diperoleh hasil yang berikatan dengan asam amino yaitu asam glutamin 94 jenis ikatan yang terbentuk, kemudian asam dengan ikatan hidrogen HO dengan HN dengan panjang ikatan 2,5 Armstrong. Kemudian ikatan yang terbentuk tergolong ikatan hidrogen lemah, di mana pada senyawa kalkon ini hanya ada 2 ikatan yang terbentuk dengan asam amino ya, jadi dia memiliki sedikit interaksi dibandingkan dengan senyawa quercetin dan quercetin pada turunannya. Dia hanya memiliki dua interaksi yang ada, 2 ikatan yang dia berinteraksi pada 2 ikatan. Adapun gambar visualisasinya dapat dilihat pada gambar di samping, di mana yang hijau itu merupakan 3 dimensinya dan yang di samping itu merupakan gambar 2 dimensinya. Oke, kemudian kita masuk pada yang terakhir yaitu hasil pengamatan pada uji senyawa kalkon dengan turunannya dengan nama IUPAC yaitu 3,2,4 dihidroksifenil, 1 fenil propan, 1 keton, di mana hasilnya dapat dilihat pada tabel di samping. Kemudian dari hasil molekul tersebut dapat dilihat bahwa energi docking yang dihasilkan yaitu 6,6 kilokalori per mol dengan nilai RMSD-nya yaitu 0,000. Kemudian setelah dilakukan visualisasi maka diperoleh ikatannya yaitu hanya ada 1 ikatan dengan yang berikatan dengan asam amino yaitu asam amino dengan tirosin yaitu 67 jenis ikatan yang terbentuk yaitu ikatan hidrogen HO dengan HO dengan panjang ikatan 2,8 Armstrong, di mana proses visualisasinya dapat dilihat pada gambar di samping. Oke, jadi pada senyawa kalkon ini dia hanya terbentuk 1 ikatan lagi yang lebih sedikit dibandingkan dengan 3 senyawa yang sebelumnya. Kemudian setelah kita lakukan visualisasi dapat dilihat bahwa pada senyawa quercetin, antara senyawa quercetin dengan turunannya, kalkon dengan turunannya, dapat kita lihat bahwa yang paling banyak terdapat interaksi molekul yaitu yang paling banyak memperoleh interaksi yaitu pada senyawa quercetin dengan nilai energi docking yaitu 7,4 kilokalori. Kemudian pada perbedaan banyaknya ikatan ini terbentuk dipengaruhi oleh rantai samping pada masing-masing senyawa uji, di mana pada senyawa quercetin memiliki 5 rantai samping berupa gugus hidroksi, sedangkan quercetin 1 memiliki 4 gugus hidroksi, sedangkan 1 gugus metoksi yaitu atau OCH3. Kemudian pada kalkon tidak memiliki rantai samping dan pada kalkon 1 memiliki 2 gugus hidroksi, di mana dari keempat senyawa uji tersebut memiliki rantai samping yang berbeda-beda. Kemudian pada quercetin memiliki lebih banyak rantai samping sehingga dia itu lebih banyak berikatan dengan asam aminonya, makanya dia memiliki interaksi ikatan paling banyak karena memiliki rantai samping yang paling banyak dibandingkan dengan senyawa kalkon dengan turunannya, quercetin dengan turunannya, dan senyawa kalkon dengan nama IUPAC. Oke, kemudian karena senyawa kalkon itu tidak memiliki rantai samping pada kalkon 1, maka pada senyawa kalkon dengan turunannya dia hanya memiliki 1 interaksi karena dia tidak memiliki rantai samping. Jadi semakin sedikit rantai sampingnya maka semakin sedikit interaksi yang terjadi. Olehnya itu pada quercetin ini dia memiliki banyak interaksi ikatan dengan molekul yang lainnya karena memiliki banyak rantai samping.
Oke, kemudian semakin banyak interaksi di mana dapat kita lihat bahwa semakin banyak interaksi yang terjadi antara senyawa uji dengan asam amino, maka akan semakin stabil pula senyawa uji asam amino, maka semakin stabil protein 2W3L-nya. Hal ini dikarenakan reseptor yang tidak bersifat reaktif dengan protein tersebut dan tidak bersintesis lebih lanjut. Kemudian sehingga dapat dikatakan bahwa ligand dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan reseptor. Jadi parameter yang digunakan untuk menentukan bahwa apakah senyawa tersebut dapat dijadikan senyawa anti kanker atau tidak itu dapat dilihat pada banyak interaksinya dengan besar kecilan nilai energi dockingnya, di mana pada nilai energi dockingnya semakin kecil nilai energi dockingnya, maka semakin besar energi yang dilepaskan. Jadi semakin berpotensi senyawa tersebut untuk dapat diujikan untuk senyawa anti kanker payudara. Oke, di gambar di samping saya akan menyajikan perbandingan dari nilai energi dockingnya pada setiap dari keempat senyawa. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa senyawa quercetin memiliki nilai docking yang paling kecil, yaitu 7,4 kilokalori per mol dengan interaksi yang paling banyak dibandingkan dengan senyawa yang lainnya. Jadi itu saja pembahasan yang akan saya bahas, lebih kurang mohon dimaafkan. Oke, kemudian kita masuk pada slide yang terakhir, yaitu kesimpulan, di mana berdasarkan pembahasan yang saya bahas tadi dapat disimpulkan bahwa senyawa quercetin untuk mengetahui senyawa apakah yang dapat dijadikan sebagai anti kanker payudara itu dapat dilihat berdasarkan nilai RMSD-nya, nilai energi dockingnya, dan interaksi yang terbentuk. Kemudian berdasarkan tiga hal tersebut yang paling cocok untuk dijadikan senyawa yang dapat mencegah pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai anti kanker payudara itu yang paling berpotensi yaitu senyawa quercetin, di mana dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya bahwa senyawa quercetin itu yang pertama memiliki interaksi yang paling banyak dengan senyawa yang lainnya karena memiliki rantai samping yang banyak. Yang kedua, dia memiliki nilai RMSD-nya sama dengan 0,000, di mana semakin kecil nilai RMSD-nya maka menunjukkan bahwa posisi ligand yang diperkirakan semakin baik karena semakin mendekati konformasi asalnya. Kemudian yang ketiga yang dapat dilihat yaitu energi dockingnya, di mana energi dockingnya itu paling kecil dibandingkan dengan ketiga senyawa lainnya, di mana pada quercetin ini memiliki energi dockingnya itu 7,4 kilokalori per mol. Jadi dapat disimpulkan dari jurnal ini bahwa yang paling berpotensi untuk dijadikan sebagai anti kanker payudara yaitu senyawa quercetin. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai review jurnal yang berjudul Studi Docking Molekuler Senyawa Quercetin, Kalkon dan Turunannya sebagai Inhibitor Sel Kanker Payudara MCF7. Untuk link jurnalnya saya akan share melalui deskripsi dan bisa teman-teman download sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan dalam presentasi ini tolong dikoreksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.